minum. Okay. Hi guys, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for listening. And now hari ini kita punya special episode. Jadi this coronavirus dan work at home atau stay at home, whatever you want to call it, bikin chef-chef lebih explore tentang hal-hal, nyobain hal-hal baru, belajar bikin hal-hal baru. Ada yang nyoba bikin fermentasi, ada yang belajar gardening, gue lagi belajar Chinese food. Tapi ada satu hal yang lagi malah jadi trending, itu bikin sourdough. Malahan chef-chef yang tadinya nggak pernah baking, contohnya kayak guys kita nih, Chef Kade, itu jadi ahli sourdough sekarang. Ada beberapa chef juga, ada yang bukan chef juga baking sourdough, makanya kita undang satu sourdough expert, master baker kita, Chef Doni. So, jadi guest kita, gue kenalan dulu. Pertama ada Mr. Kade Chandra. Dia itu owner dari banyak bisnis. Ada Maple and Oak, Yabai Izakaya di Kuningan, Barong Indonesia. Nah, sekarang lagi ada juga Nul yang jualan kimchi dan soon to be Nul Sourdough yang bayarnya seikhlasnya katanya. Dan ada juga Uwi, Prince of Pastry dipanggilnya. Soon akan buka restoran August sama Chef Hans. Ada juga Chef Andreas Alniko dari Hige di BSD dan di Taman Palem. Hai Nick. Hai, halo. Dan juga ada master baker kita Chef Doni dari Don Bake Shop. Halo everybody, how are you guys today? Halo, baik semua. Oke, terus kenapa sih jadinya kenapa ngetren sourdough? Kenapa kalian coba bikin mendadak lagi saat-saat begini? Coba deh, lo jawab dulu deh. Gue awalnya kan kayak habis Yabai sama Maple tutup, gue pikir mau ngapain ya, nggak ada kerjaan. Pertama bikin kimchi dulu, kayak belajar fermentasi kali ya, asik kali ya, terus bikin kimchi. Kira-kira apa sih fermentasi yang gampang, nggak mahal? Maksudnya fermentasi yang gampang, terus bahannya nggak mahal. Pertama gue bikin kimchi dulu. Bikin kimchi, terus kimchi jualan, dan alhamdulillah booming. Terus kayak apa ya, sourdough starter kali ya, kayak soalnya dari awal tuh gue tuh bikin kayak nggak pernah jadi, mati terus. Dan gue ngerasa kayak kenapa mati tempo hari itu karena gue nggak punya waktu buat ngurusin. Tapi kan sekarang kan gue punya all the time in the world buat di rumah ngurusin gitu doang sih sebenarnya sih. Basically karena ada kerjaan aja sebenarnya. Tapi kenapa bisa jadi tren banyak banget ya? Kenapa menurut lo? Gue gak tahu sih, pas itu kayak gue mulai tuh sekitar 2 bulan lalu. Belum banyak sih yang bikin sih. Ngeliat gue yang bikin, Niko bikin, kalau Mas Tony kan gak usah diomongin lagi lah, emang baker gitu. Belum banyak sih. Kalau di circle gue, begitu gue bikin, banyak tuh anak-anak yang ikutan tuh kayak nanya-nanya ke gue. Gue bilang, gue juga baru mulai, tapi ya gue kasih tahu gue aja lah. Kayak gini nih, kayak gini, kayak gitu doang. Gue gak tahu sih kalau sekarang setren itu sih di Indonesia. Kalau lu malahan lu sama Niko kan sekarang malah jualan sourdough kan? Iya. Gimana tuh mulainya? Kalau gue sih emang dari awal belajar sourdough udah dari tahun lalu ya. Karena buat Project August kan. Gue sama Hans memang dari awal pengen bisa bikin roti sendiri. Sedangkan Hans nggak ada basic bakernya, gue juga mostly pastry, jadi belum bisa bakery. Jadi gue udah mulai coba belajar tahun lalu. Nah begitu si COVID ini kan quarantine semua, project postpone sama si private dining postpone. Jadi gue mikir ya daripada bosan di rumah gimana, gue jualin aja apa yang gue bisa gitu. Dan menurut gue dessert udah banyak gitu ya buat yang jual-jualan dessert di box lah, dessert di jar gitu-gitu. Jadi gue mikir kayaknya yang belum ada di saat itu ya sourdough kayaknya ya. Jadi gue coba dulu aja lah, coba jual aja dulu. Rupanya lumayan, very positif feedbacknya. Terus jadi mulai sampai sekarang keterusan aja jualan. Kalau lu bro, Nick? Mirip-mirip sih, gue kayak sama Wi. Gue tahun lalu belajar bareng, gue ikut kelas bareng Wi. Kalau Wi kan tujuannya emang buat August. Kalau gue emang gue pengen bisa. Karena gue kayak perlu
bidang lain yang gue bisa harus explore. Gue bilang kayak roti deh. Terus gue emang suka sourdough. Terakhir gue makan di Singapura bareng Wii, kayak ada sourdough enak banget di Nuri. Terus yaudah gue makin mantep. Gue kerjain sourdough dari bulan November gitu, kalau nggak salah gue join kelas sama si Wii sampai sekarang. Terus Wii kan mulai duluan, dia yang pertama kali jualan. Gue nggak jualan, gue cuman kayak suka ngasih tahu sourdough gimana sih gitu-gitu, nge-educate orang-orang. Terus ya udah sampai sekarang ikut jualan juga sih. Oke. Terus coba Chef Don, edukasi kita deh nih yang gue belum tahu. Gue makan sih suka sourdough, tapi gue nggak tahu gimana cara buatnya. Gue tahu pakai starter, tapi banyak listeners kita pasti yang belum tahu juga. Coba jelaskan sourdough bread itu apa sih? Sebenarnya kan basicnya simple banget ya. Ini metode ancient kuno, zaman dulu orang bikin roti belum ada ragi instan kan. Jadi ketika tepung lu kasih air, itu lu diemin ya lama-lama dia kan fermentasi, nggak mesti tepung ya, tapi protein apapun gitu bisa kita fermentasiin gitu, buah apapun bisa kita fermentasi. Nah, tapi kalau pada konteks sourdough starter memang umumnya itu yang basicnya kan tepung. Nah, metode ini udah lama dilupain karena ribet banget, udah ribet. Terus culture kita di Indonesia itu memang belum ada kan dulu ya. Baru-baru recently inilah setelah tahun 2010 ke atas lah ya. Nah, tapi sekarang ini kan karena perkembangan kuliner di kita nih gua akuin sih udah cepet banget lah. Banyak orang-orang yang yang mulai dulu kerja di luar, bawa culture-nya ke situ. Nggak mesti sourdough doang sih, tapi kayak cuisine apapun lah ya, dan itu bagus banget gitu. Jadi bisa bikin animo di Indonesia nih, yang tadinya orang kayak gila lu dulu makan baget, siapa sih yang makan baget gitu. Tapi malah itu jadi item favorit di bakery, bahkan bakery yang komersial gitu. Ya cuman memang kan kalau kita ngomongin proper atau nggak propernya itu, ya itu beda lagi konteksnya gitu kan. Nah, sebenarnya basic banget. Kalau ngomongin tadi kan lu ngomong starter, awalnya kan pakai sourdough starter kan. Itu berarti gue mau nanya, itu kan katanya harus dikasih makan raginya. Betul. Itu gimana caranya sih? Ya kayak mikroorganisme lainnya kan perlu makan juga, namanya living being gitu. Nah, jadi kalau untuk sourdough yang kita bikinnya dari tepung ya, kan karena mother dough itu juga ada yang dari fruit water, yeast water gitu kan. Nah itu ya lu kasih makannya bisa dari tepung juga, dan tepung ini grainnya kan macam-macam. Ada yang whole, ada yang wheat, ada yang berbagai macam jenis wheat yang lainnya, starch yang lainnya gitu. Nah kalau untuk konteks sourdough itu biasanya dua jenis. Itu ada tepung yang dari wheat, yang dari gandum, atau dari rye. Tepung yang dari rye gitu. Nah, lu kasih makan. Sorry bentar dipotong ya. Gue ini dulu, gue transport sekali. Silakan. Oke, jadi ya lu kasih makannya pada saat sama seperti lu bikin mother dough-nya. Jadi basically ya water sama flour. Dan itu sih metode yang gue pakai kebanyakan. Wah, nge-lag nih. Nge-lag kayaknya dia. Nge-lag. Coba dilanjutkan, Dek. Sebenarnya sama sih, kalau misalkan feeding, orang tuh kadang suka bingung ya. Feeding itu apa? Feeding itu literally sebenarnya cuma apa yang ada di sini. Ini starter gue by the way. Apa yang ada di sini itu lebih lihat lauter kayak bikin lagi. Yang lagi. Oke. Sorry. Putus ya? Sorry ya. Don. Nge-lag. Sorry. Nge-lag. Tadi gimana pas feeding? Jadi pas feeding ya basically sama kayak lu pada saat bikin mother dough-nya. Kalau gue bikin mother dough dari tepung air, jadi gue feedingnya pun juga tepung sama air. Dan tepung yang gue pakai sebenarnya kan macam-macam jenis starter itu ya. Ada yang pakai rye, ada yang pakai gandum. Nah, kalau yang gue pakai sekarang ya gue pakai yang gandum. Karena untuk rye bread sendiri belum masuk sih untuk
market di sini gitu ya. Kayak mungkin ada yang pernah cornbread yang dari Jerman tuh yang rotinya hitam. Nah itu starternya beda lagi tuh bro. Jadi itu lu pakai si rye gitu. Oke. Coba deh tadi mau dijelaskan praktiknya gimana? Tadi udah jelasin sama Mas Doni kan? Ya gimana sih, ambil starter lu bro. Oke, sebenarnya kalau feeding sorry ya Mas Doni ya, kalau gue sotonya bilang aja ya. Itu ada beberapa kayak anak kuliahan nanya gue, kok kalau mau feeding itu gimana sih caranya sih? Ya basically kayak apapun yang ada di sini, berapapun, misalkan lu punya 100 gram, ya lu kasih makan dengan 100 gram tepung dan 100 gram air. Simpelnya kayak gitu. Nah, terus intinya kayak gue jelasin, anggap aja ini tuh di sini tuh ada satu koloni tentara. Mereka tuh abis perang gitu loh ibaratnya. Gue bilang kayak gitu. Mereka tuh kelaparan. Dan lu harus kasih makan mereka dengan jumlah yang sama. Kalau misalkan lu kasih jumlah lebih sedikit, ibaratnya kayak satu koloni itu kan ada yang nggak kebagian makan dan ujung-ujungnya nggak efektif. Antara lu kasih jumlahnya atau lebih banyak. Gitu. Terus jadi lama-lama dia makin banyak apa nanti dimakan tuh hilang gitu? Enggak. Ini kan dipakai. Oh iya dipakai kan lu buat bikin roti gitu. Ya. Misalkan hari ini kayak gue bikin 3 loaf, gue pakai 300 gram dari sini. Sisanya paling cuma kayak 25 gram. Ini gue kasih makan lagi. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, buang. Nah kebanyakan juga anak-anak ini tuh kayak mereka tuh kayak excited untuk build up so much gitu loh. Kayak gue punya 800 gram loh kok starternya. Gue bilang, lu bakar di rumah kan, kayak seminggu cuma bakar 2 kali 800 gram tuh banyak banget loh, asal lu tahu. Gue cuma punya 200 gram di rumah gue perasaan. Gitu. Nah, terus gimana cara misalnya kita udah punya starternya, diapain supaya jadi roti? Dan apa bedanya sourdough sama country bread yang lain? Karena menurut gue di Indo country bread aja belum sempat ngetren, tiba-tiba udah ke sourdough gitu. Gue nggak expert apa bedanya country bread sama sourdough. Menurut gue sama-sama aja, itu artisan bread gitu ya, jenisnya yang kayak dari Europe lah. Intinya roti keras. Kita ngomongnya itu roti keras. Cuma basically lu udah dapat starternya, which is ini starter gue. Basically ya lu harus punya resepnya. For the start itu lu harus punya resepnya dulu. Nah itu dari mana harus searching. Kalau gue pun searching, harus R&D terus sampai lu ketemu yang sesuai sama yang lu punya mau. Dan menurut gue sourdough nggak bisa disamaratakan, oh ini resepnya gitu. Jadi resep gue udah pasti beda sama Kade, udah pasti beda sama Doni, udah pasti beda sama Niko. Cuman basicnya sama gitu, bahannya sama gitu. Oke. Terus Nick, kalau lu sendiri di resep yang lu pakai itu, kayak kalau gue lihat, gue googling kan yang penting itu soal hydration kan. Iya. Nah itu kalian pakai yang beda-beda dong semua, dan apa bedanya? Atau hydration itu apa dulu deh? Kalau hydration kan berarti kadar air di total adonan tepungnya. Misal 500 adonan, airnya misal 375, berarti sekitar 75% lah hydration kayak gitu. Efeknya ke adonan, hasil jadinya mungkin di tekstur rongga juga pengaruh. Tapi yang itu mungkin harus Chef Don yang jelasin banget kayaknya. Cuman kalau semuanya pada malu-malu gila. Ya takut salah kan, tapi rata-rata hydration itu 70-an lah. Tapi kalau Chef Don sih selalu saranin 80. Cuman itu lagi-lagi kayak preference lu sendiri sih, kayak maunya mau 65, mau 70, mau 72 itu terserah gitu. Oke. Dan Chef Don, sourdough yang bagus tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya orang potong kan selalu dipamerin rongganya gitu kan? Gimana? Kan kalau misalnya gue lihat di Instagram, pasti kalau yang dipamerin itu crust-nya, atau enggak begitu dia potong rongga-rongganya kan. Jadi sebenarnya kalau nilai yang bagus itu kayak gimana roti yang oke gitu? Sebenarnya sih nggak ada kayak roti yang bagus tuh gimana atau roti. Jadi kalau kita lihat dari tradisi setiap region ya, setiap negara, contohnya kita ambil dari Prancis deh. Nah Prancis itu beda style sama Jerman.
kita pergi ke Nordic, di Nordic beda lagi. Ya, berat banget sih kalau di Nordic, berat banget rotinya, dikunyah aja susah. Itu kebanyakan pakai rye dia, lebih cenderung gitulah ya. Nah kita pergi ke US, San Francisco, itu beda lagi stylenya gitu. Nah sekarang tugas kita tuh gini loh, kayak gimana caranya tetap leavening agentnya kita pakai sourdough, tapi bisa, karena kan kita tahu ya selera di Indo yang umum itu kan unik lah, setiap negara kan pasti punya apa sih, kayak orang Singapura sukanya begini, orang kita sukanya makan pedas gitu. Nah sama juga kayak roti gitu, kenapa belum populer? Ya karena pertama keras kan, keras di kulitnya itu keras, dan memang seharusnya keras gitu kalau kita bicara crusty bread. Ya tapi kan nggak mesti begitu juga, karena kita lihat di Jepang tuh sama di Korea pinter banget gitu, baker mereka tuh mikir, kalau gue jual yang crusty begini juga akhirnya kita benar-benar kayak European banget, kita nggak came out sama karakter kita sendiri tuh apa gitu loh. Nah jadi sebenarnya sourdough itu kan hanya leavening agentnya, pengembangnya. Jadi bukan berarti sourdough itu harus roti keras atau roti yang crusty bread kayak Amerika atau European gitu, enggak. Jadi sourdough itu ya si leavening agentnya aja, kayak kita pakai ragi instan gitu. Nah kalau masalah hydration ya, kalau kita bikin untuk artisan bread European style gitu ya, yang udah memang kayak di Italia ada focaccia, ada ciabatta, macam-macam tuh ya. Nah itu biasanya hydration di atas 90%, bahkan sampai 100%. Tapi karena tepung mereka tuh bagus, proteinnya kuat, ya kan, kadar proteinnya, ash-nya, absorption-nya bagus. Di Indonesia ini susah bro. Di Indonesia ini tepung yang kualitasnya bagus untuk bikin artisan bread itu masih jarang banget. Iya pasti lah, karena memang nggak ada culture artisan bread. Karena ya, untuk bikin starternya aja, itu sebenarnya yang bagus kan tepung organik dan stone ground, bukan, dan unbleached ya. Jadi pertama harus unbleached, kedua harus organik, ketiga harus stone ground. Kenapa organik? Karena kan ini living thing ini kan bakteri ya. Jadi lu bikin dari yang organik, yaitu akan lebih maintain. Iya, lebih oke rasanya. Kan ada juga nih yang pernah ngalamin ya antara bertiga yang pada udah bikin sourdough. Kok setiap feeding kadang-kadang pakai tepung yang ini, pasti udah pada ngelewatin lah research-nya. Pakai tepung merek ini kok kurang naik, pakai tepung ini kok kurang bagus gitu. Ya karena itu tepung yang ada di Indonesia ini belum bisa ya, bisa jadi gitu. Dan gue pakai tepung ini ya gitu. Tapi ya memang limited banget gitu. Oh, oke. Masalah jadi, hydration itu lu bikin apa? Lu bikin baguette ya. Baguette itu biasanya hydration-nya 80 sampai 85. Nah, lu bikin roti sourdough yang San Francisco style nih, yang kayak tartin, yang kayak yang model-model di lah San Francisco lah. Itu udah di atas 90. Jadi mereka cenderung flat. Nah, kalau lu ambil dari kayak karakter roti European, itu malah kata mereka, kok lu ngaco gitu, kok lu begitu bikinnya gitu. Nah di Jepang malah lebih parah, bikin roti manis tapi pakai sourdough gitu. Jadi ya nggak mesti nggak skeptik gitu loh, kayak roti sourdough itu roti yang kulitnya keras, yang dalamnya harus lubang-lubang gede gitu. Nah sourdough nggak ada ininya, nggak ada kompleksnya gitu. Cuman yang kompleks di mata kayak anak-anak yang baru belajar nih ya, wah susah banget bikin sourdough, lu pakai begini, atau mati. Ini gue sering banget dengar sourdough tuh mati. Itu tuh nggak ada. Sourdough tuh mati kecuali lu bakar di oven ya, itu baru mati gitu. Sourdough itu yang ada itu dia nggak maintain si feeding schedule-nya atau fermentation-nya. Contohnya nih, dia belum ready, belum naik gitu ya, belum aktif, kita udah feeding. Dia akan ya udah nggak kembang karena dia belum lapar. Gimana sih kita belum lapar, udah kasih makan. Iya. Sama juga kayak sourdough. Jadi kita harus jaga antara dia udah lapar, kita kasih makan biar dia kuat, tapi jangan over juga gitu. Nah masalah rasio feedingan pun juga beda-beda. Kalau yang standar itu kan rasio 1:1 ya. Misalkan nih contohnya ini mother dough ya. Mother dough ini biangnya
Nah ini levernya nih. Lever ini yang udah specifically gue feed dari dia untuk bikin roti. Gue perlu berapa resep, gue perlu berapa kilo adonan contohnya gitu ya. Nah untuk bikin sourdough itu kalau untuk basicnya iya 1:1. Lu punya 50 gram starter, lu kasih makan 50 gram air sama 50 gram tepung gitu ya. Tapi itu untuk karakter roti yang seperti apa. Nah kalau lu pengen karakter roti apa lagi, lu pengen yang bener-bener acidic contohnya. Itu lu harus lu tingkatin lagi rasionya. Jadi dan fermentation time-nya setelah lu feeding kan kita ferment lagi tuh ya, setidaknya at least 2-3 jam tuh udah ready buat bikin roti ya. Tapi kalau lu bermain untuk rasa nih flavor, karena kan kalau flavor dapat dari mana sih? Ya dapat dari fermentasi, orang bahannya tepung doang kok sama air sama garam. Ya rasanya itu dari mana? Teksturnya dari mana ya? Dari fermentasi. Jadi fermentasi itu the key-nya dalam bikin sourdough gitu. Bukan kayak tekniknya, skill-nya itu sebenarnya enggak. Karena ini apa sih basic banget kok, lu nggak perlu mixer juga bisa gitu kan, lu tinggal, tapi maintain si schedulingnya istilahnya nih, kalau lu baru belajar bikin sourdough itu schedulingnya, maintaining feeding si mothernya dulu, seperti apa, karena beda sih setiap, kayak lu tinggal di Jakarta Utara, gue tinggal di Jakarta Timur, itu beda bro, di tempat gue misalkan kan panas, humid ya, di Jakarta Timur gue di Pulau Gadung gitu, gue lebih cepet untuk maintain si sourdough ini cepat naik gitu ya. Jadi gue gue perlu interval yang lebih cepat. Tapi kalau misalkan gue di Bandung, contohnya, pertama dia high altitude kan. Kalau dia high altitude, dia akan lebih lama untuk bereaksinya dan dingin gitu kan. Jadi lu nggak perlu interval feeding lebih sering gitu. Oke. Ngomong sendiri. Enggak, jadi berarti kalau KD di Jakarta Barat, lu tinggal di Jakarta mana, Wi? Jakarta Barat sekarang. Oh, Jakarta Barat juga. Lu Jakarta Timur, Don. Ini di Tangerang, Niko. Berarti musiknya rasanya beda-beda dikit ya? Coba gua cobain nih satu-satu kalau gitu. Terus buat yang lagi di rumah, lagi dengerin dan mau nyoba, perlu alat apa aja sih? Untuk lu mau mulai bikin sourdough nih, tapi di rumah aja, bukan mau jualan. Perlu sabar. Apa? Nomor 1. Perlu sabar. Sebelum alat perlu sabar dulu. Perlu kira-kira berapa hari sih buat itu? 7 sampai 12 hari ya. Gue sih hari ke-12 gue udah bisa pakai sourdough. Iya. Oh, hari ke-12. Oke. Cuma mungkin lebih baik kalau di mature lagi, jadi kayak gue kasih 12 sampai 14 hari. Tapi buat yang mau menurut gue, kalau lu, kayak gue pernah ngasih starter ke beberapa customer yang minta, memang customer itu nanya, mau boleh nggak kalau bagi starter, gue bagi juga. Jadi kan lu nggak perlu bikin tuh 7 sampai 12 hari lagi. Jadi menurut gue, yang belajar sourdough, menurut gue yakin kayak chef-chef lain juga di sini, kalau dimintain sourdough starternya sedikit, menurut gue, ya nggak ada masalah ya. Nggak ada. Malah itu harus dipromosiin ke orang biar mau belajar. Bener, biar jadi lifestyle di kita, karena kan gila kita populasi segede gini negara, terus masa kayak ketinggalan sendiri gitu di Asia, sedangkan di negara Asia lain orang udah pada kemana gitu kan, ya seperti hal-hal yang lain lah, biasa lah. Nah, makanya ada yang chef-chef kreatif yang ada di sini deh yang harus ngenalin lah kayak nggak mesti harus gimana sih, kayak peduliin kayak orang ngejudge roti gue kayak gimana, nanti dibilang jelek apa ya, itu kan pendapat orang pasti ada beda-beda gitu, kita gak usah peduliin lah gitu. Tau gak lo, gue walaupun bakalan masuk nih kan sourdough ke produknya wholesale ya, untuk masukin ke kafe. Bahkan lo harus break the standar sedikit gitu, karena kalau contohnya nih sourdough itu kan gede-gede tuh. Kalau lu bikin yang hydration besar, lu bikin yang benar-benar yang shapingannya tuh dijaga gasnya biar nggak rapet gitu. Tapi kalau lu masuk ke kafe, orang order sandwich, tiba-tiba rotinya begitu. Itu dressingnya, fillingnya tuh semua kan pada copot-copot tuh. Dikasih dressing aja susah. Nah, itu semua kafe yang udah deal sama gue gitu, bilang
kita nggak mau yang ada ear-nya, Pak. Itu jadi gue kayak, lu mau sourdough bread tapi nggak mau yang ada ear-nya, scoringnya. Padahal lu ngejudge kan dari si scoringnya juga. Lu menandakan itu fermented well, score well, ya kan. Nah tapi kalau udah begitu udah lu terjun ke industri, masuk untuk ke klien-klien kafe, restoran itu, mereka malah yang aneh-aneh mintanya. Bisa nggak Pak jangan terlalu kenyal, bisa nggak jangan terlalu keras. Nah akhirnya gue develop deh tuh produk sourdough, tetap dapat keras di stylenya itu European, tapi pada saat lu makan itu thin keras ya, bukan yang tebal. Pada umumnya sourdough kan tebal banget tuh kulitnya. Ya. Lu harus R&D lagi bikin yang thin keras, tipis. Dan keramnya itu lebih yang even. Keramnya itu lebih yang even, bukan yang bolong-bolong gede irregular gitu. Gitu, dan itu kan lebih sulit. Kenapa? Karena nature-nya sourdough itu ya kayak keju, apapun yang difermen kan ada bolong-bolong. Ada bolongnya. Gitu. Ya seperti biasa lah. Biasanya kalau misalnya udah mulai jualan, tapi kalau udah mulai nanti jualannya udah rame, jadi banyak mau orang. Pasti. Nah, oke, guys. Jadi sekarang masuk ke pertanyaan dari kalian. Thank you yang semuanya udah submit questions-nya. Nanti akan dijawab sama ahli-ahli sourdough ini. Pertanyaan pertama buat Niko nih. What flour is the best to make levang and how is the hydration percentage affecting sourdough? Tepung yang paling baik susah sih nyebutnya. Semua orang punya preference. Tapi yang pasti gue pakai yang high protein flour, terus hydration penting banget karena itu pengaruh banget sama tekstur, terus juga ngaruh juga ke rasa sih. Oke. Dan berarti pilih sendiri dan boleh mungkin nanti kontak chef ini semuanya Instagramnya nanti dikasih di deskripsi buat siapa tahu boleh minta starternya. Tadi udah bilang katanya boleh minta. Jadi minta aja. Banyak. Yang penting ambil sendiri, jangan kalian anterin. Ini pertanyaan buat Chef Doni. Seandainya bisa dapat akses mother yeast dari siapa aja, siapa yang lu pilih? Kasih. Kalau buat gue ya, begitu lu udah bake your own bread, lu ditanya, roti siapa sih yang paling enak? Ya roti lu sendiri. Roti yang buatan lu sendiri. Jadi buat starter pun gue malah nggak minta ke temen gue atau minta kirimin dari US apa dari Prancis gitu. Gue bikin sendiri. Karena ya satisfaction-nya beda lah gitu kan. Dan abis itu lu share deh ke orang-orang gitu kan. Gue dapet nih dari Chef Doni. Itu kan lebih lebih valuable, ada nilainya lah. Jadi buat gue tetap mendingan bikin sendiri guys daripada kayak nggak salah juga ya kalau lu nggak punya waktu lu minta gitu ya, tapi gue lebih aja kalau bikin sendiri, jadi lu lebih paham juga ke depannya untuk maintainnya. Beda kalau lu yang jawab, kalau ada yang jawab dia mau starter lu kayaknya. Tapi gue ada tambahan dikit, Ray. Menurut gue yang Chef Doni bilang tuh bener banget. Anggapannya gue selalu nganggep kayak sourdough ini ya kayak bayi lu. Kan nggak mungkin bilang bayi orang lain lebih keren daripada bayi lu kan. Maksudnya lebih ganteng daripada bayi lu. Kan kayak nggak make sense gitu. Apalagi lu yang baru jadi papa kan, bro. Nah, iya. Lu punya anak nih. Gue udah kayak punya 2 bayi. 1 roti, 1 beneran. Yang roti ya sama. Gue menganggap ya itu kan anak gue. Terus gue bilang anak lebih bagus daripada anak gue. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Menghargai roti orang lain. Sangat menghargai. Tapi kan ada satisfaction-nya yang ini buatan gue nih, anak gue gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Louis, cara menghitung takaran levang dalam pembuatan sourdough. Hitung takaran levang ya? Oh berarti tergantung ya, cuma biasanya di around 20% dari total tepung kali ya. Benar nggak sih, Don? Benar. 20% itu udah paling common lah. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya buat KD nih. With the same starter, will today and tomorrow's bread come out different? Gimana? Pakai bahasa Indonesia aja dong, bro.
Ya ini pertanyaan bahasa Inggris bro. Jadi kalau misalnya starter hari ini sama besok rasanya sama apa enggak? Setelah feeding apa sebelum feeding? Ya gue nggak tahu. Ini pertanyaannya pokoknya begitu. Iya. Setelah feeding apa sebelum feeding? Ya Kalau- terserah. Kalau ini gue jawab sesuai pemahaman gue aja ya. Heeh. Kalau siklus gue, misalkan kayak malam, besok pagi gue tau gue mau bakar, jam 12 malam tuh pasti gue kasih makan. Supaya kayak, terus gue tinggalin di kamar, supaya kamar kan dingin kan, pakai AC kan. Jadi kayak begitu gue feeding, dia masih rendah, pas gue bangun pagi tuh dia naik. Nah bangun pagi tuh gue langsung aduk. Jadi harusnya sih beda sih, kalau ini kemarin itu udah proses fermentasi. Oh jadi beda ya, beda. Oke, pertanyaan terakhir ini buat semuanya. Jawab satu-satu. Siapa nama starter kalian? Dari siapa nih? Dari Niko dulu. Nama starternya siapa, Nik? Gue baru kasih namanya sekarang ini sih. Gue kasih nama Miko. Niko starternya. Oke. Wi, nama starter lu siapa, Wi? Nama starter gue Adam. Adam, mantap. Ya, soalnya kan Levang kita nyebutnya, jadi Adam Levang. Jadi Adam Levang. namanya Adam. Orang marketing banget tuh, ngejual banget. Mantap. Chef Don, starter lu ada berapa banyak anak lu nih? Kalau gue jujur ya, dari awal bikin 2010-an tuh sampai sekarang gue nggak ada namanya sih. Jadi gue namanya, ini masih ada nih labelnya, namanya udah starter aja. Dek, nama starter lu, Dek? Gue sih sama Mas Doni sih, nggak ada nama. Cuma kalau gue ngomongnya sama cewek gue ngasih makan anak gue dulu deh gitu doang. Anak gue deh, child atau apalah. Ya ngomongnya anak gue doang sih. Oke. Well, guys, thank you very much udah sediain waktunya buat mendidik listeners dan gue termasuk untuk belajar lagi sourdough. Gue jadi pengen bikin sekali-sekali. Nanti gue minta starter ya. Ya. And thank you very much for your projects, guys. Kalau misalnya mau cobain starter, mau minta starter atau mau beli sourdough, mau makan, nggak mau ribet-ribet baking, please kontak mereka. Mereka semua jualan masing-masing dan juga ada bisnis yang lain. Chef Doni punya di Don Bake Shop, ada roti-roti croissant yang luar biasa. Kalau misalnya mau nyobain, personally gue paling suka yang croissant martabak, itu gila banget. KD juga ada kimchi yang enak, Wi sourdough yang mantap, dan kita lagi nungguin semua untuk August segera buka. Amin. Bilang bro, dan Hige juga good luck Nick, thank you very much for your time. And guys, thank you very much udah nonton dan udah dengerin podcast kita hari ini. Please don't forget to like and subscribe. Di channel kita, ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Keep cooking, stay safe. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.